lihat gubernur nggak lewat sini. Nah, itu tadi yang lewat depan kalian. Jadi mereka nungguin orang, tapi orangnya sudah akhirnya mereka balik ngejar Huzaifah. Ketika masuk ke kota Madain, beliau sambil makan roti dan daging, sambil duduk di atas keledainya, santai gitu makan. Maka disamperin oleh pemuka-pemuka Madain, maksudnya menyambutnya. Makanan yang lagi dimakan ini dikasih ke pelayannya, dah makan, ambil. Jadi tidak ada namanya kemewahan yang membuat orang akhirnya terpedaya dengan penampilannya, sedikit pun nggak ada. Jadi benar-benar beliau sangat sederhana sekali. Kemudian Huzaifah juga tidak menyukai orang yang datang kepadanya untuk memuji dan menyanjungnya. Berbeda dengan hari ini, Pak ya. Butuh pujian, butuh penghormatan. Beliau seseorang, kalau ada orang datang ingin muji beliau, suruh pulang. Kalau cuma buat muji-muji, udah pulang aja. Tapi ketika ada orang yang datang mengkritik, kemudian menyebutkan kekurangannya, itu beliau seneng banget. Dijamu, Pak. Ada orang datang, ya kalau hari ini kita bilangnya saya suka demo gitu ya. Pas ada demo kabur. Kalau ini tak, ini benar. Beliau suka orang demo, beliau samperin, Pak. Senang beliau ada di demo gitu. Ya, ada pendemo datang, beliau nemenin gitu. Ada apa masalahnya, apa kekurangannya, sebutin semuanya. Jadi benar-benar penguasa yang tidak butuh pujian, tapi benar-benar bekerja untuk rakyat gitu. Nah, ini ada pesan penting, Pak. Disebutkan oleh Huzaifah ini kan karena beliau orang yang mengetahui tentang fitnah akhir zaman. Kata beliau, dari Imarah bin Abdullah dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, jauhilah tempat-tempat fitnah. Dia ditanya, apa itu tempat-tempat fitnah wahai Abu Abdullah? Abu Abdullah ini lakabnya Huzaifah. Maka Huzaifah menjawab, pintunya, Pak, penting nih Pak. Pintunya fitnah itu adalah para umara. Siapa para umara? Penguasa. Pintu fitnah itu adalah para umara. Maka hati-hati banget dengan kekuasaan, karena pintunya terlalu besar di sana untuk masuk fitnah-fitnah yang ada di ujung-ujung. Kemudian salah seorang dari kalian masuk kepada seseorang pemimpin, lalu ia berbicara kepadanya dengan dusta dan mengatakan apa yang tidak ada padanya. Banyak hari ini begitu ya. Kalau udah berhadapan dengan pemimpin, intinya apa? Asal bos bapak seneng ya, ABS lah ya. Asal bapak seneng. Jadi informasinya informasi ya, mana yang disenangi oleh bapak, ya itu laporannya. Yang enggak disenengin, kalau bisa ditutup-tutupin, kalau bisa dihilangkan laporan itu. Padahal kan dalam Islam tidak boleh. Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Kalau nggak siap, jangan dekat-dekat dengan umarok. Konsepnya itu aja. Oh nanti begini, nanti saya nggak dapat jabatan lagi. Nggak, berarti nggak cocok buat anda jadi umarok. Untuk jadi pemimpin tidak cocok. Kalau masih milih-milih, karena di antara pertanggungjawaban yang paling berat itu adalah penguasa. Karena dia bukan hanya bertanggung jawab untuk 1-2 orang, dia bertanggung jawab untuk seluruh rakyat di bawah kekuasaannya. Maka kalau hari ini orang-orang berlomba untuk mencari kekuasaan, sama seperti seakan-akan sedang berlomba-lomba menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Khususnya bagi orang yang tidak mampu, bukan untuk semuanya Pak ya. Bukan tidak boleh. Tapi lihat kapasitas kita. Ketika kita merasa diri kita
susah nih kalau untuk ngomong apa adanya. Ya mudah-mudahan yang sekarang lebih baik daripada sebelumnya, ngomong apa adanya, jelek bilang jelek, bagus bilang bagus gitu ya. Benar bilang benar, salah bilang salah. Nah, itu kan yang kita harapkan. Ya, memang gak enak salah itu, tapi ya harus dibenerin gitu. Kemudian Huzaifah dalam kisah jihadnya beliau kan, kalau di Badar beliau nggak ikut karena ditawan oleh Quraisy. Uhud beliau ikut, ya. Kemudian di antara yang sangat gemilang dalam kiprah beliau dalam perang adalah Huzaifah ini salah satu pimpinan yang ditugasi oleh Khalifah Umar ketika melakukan perluasan ke wilayah Irak. Ya, ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, itu kan beliau sedang mempersiapkan, beliau membagi pasukan, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, yang sebelumnya kita kisahkan, Pak. Yang ke Syam itu kan ada lima panglima. Nah, yang ke Irak ini kan cuma satu panglima, yaitu Khalid bin Walid. Nah, Huzaifah di bawah pasukannya itu. Nah, setelah kemenangan-kemenangan yang ada di Irak, maka kaum muslimin di Hamdan, di Arroy dan di Ad-Dinaur terwujud. Kaum muslimin yang terbagi-bagi tadi akhirnya disatukan. Ya, disatukan di bawah Sayyidina Umar memberikan perintah supaya pasukan muslimin bersatu untuk melawan pasukan Persia di Nahrawan. Nah, ini kisah perang Nahrawan. Disebutkan dalam sejarah bahwa perang Nahrawan ini perang yang begitu hebat dan begitu besar karena jumlah pasukan Persia itu mencapai 150.000 orang. Sedangkan kaum muslimin yang sebelumnya itu terpecah-pecah, ketika bersatu berjumlah 30.000 orang. Maka bandingannya itu 1 banding 5, ya, 1 banding 5. Ini kan kekuatan yang sangat berbeda sekali, apalagi Persia, mereka pada saat itu adalah penguasa setengah dunia, karena setengahnya lagi dikuasai oleh Romawi. Kan Romawi Persia itu selalu dalam peperangan gitu ya, dua musuh, Barat dengan Timur ibaratnya. Nah, ketika muncul Islam ini gak diprediksi oleh Persia dan juga Romawi. Ternyata Islam yang muncul dari wilayah Hijaz, daerah tempat tandus yang tidak ada yang bisa diharapkan apa-apa di sana, ya kecuali kurma yang bagus, yang lainnya tidak ada. Nah, makanya kaget mereka ketika berhadapan dengan pasukan yang mereka kira, mereka meremehkan kekuatan muslimin, ya, yang 30.000 orang ini. Maka Sayyidina Umar memberikan perintah kepada Huzaifah untuk bergabung dengan pasukannya Nu'man bin Muqrin. Disuruh bergerak dari Irak menuju ke Nahrawan dan bergabung dengan pasukannya Nu'man bin Muqrin, dan panji perang, komando perang diberikan kepada Nu'man bin Muqrin. Kalau Nu'man bin Muqrin ketika perang nanti syahid, maka yang menggantikannya adalah Huzaifah. Ya, jadi Sayyidina Umar sudah menunjuk langsung siapa pengganti perang, sama seperti Nabi yang menunjuk dalam sebuah peperangan 4 orang panglima langsung. Nah, ini Sayyidina Umar menunjuk 3 orang, ya, Nu'man bin Muqrin, kemudian Huzaifah al-Yamani, kemudian Nu'aim bin Muqarrin, 3 orang. Kalau meninggal kasih ke yang kedua, kalau meninggal yang syahid yang kedua kasih yang ketiga. Maka ketika awal terjadinya peperangan, kaum muslimin begitu hebatnya, ya, begitu beraninya menghadapi pasukan Persia, sampai-sampai hanya dalam beberapa hari saja pasukan Persia itu yang mati hampir 100.000 orang.
disebutkan bahwa medan peperangan itu dipenuhi dengan genangan darah. Sampai-sampai kudanya Nu'man bin Muqrin, panglimanya kaum muslimin tadi, terpeleset, beliau jatuh. Ketika terjatuh dipanah. Dipanah beliau syahid dalam perang. Sebagaimana pesan Sayyidina Umar, kalau ini syahid, panglima pertama syahid, maka digantikan oleh Huzaifah. Maka sahabat yang melihat Nu'man bin Muqrin tadi sudah syahid, karena ini darah semua Pak, ini belepotan sama darah gitu ya, nggak kelihatan. Tapi pas lihat, oh ini panglima kita sudah meninggal, dan diambil pancinya, bendera perangnya, diserahkan kepada Huzaifah. Kemudian Huzaifah berpesan kepada sahabat tadi yang ngasih bendera tadi. Pesan beliau, jangan sampaikan ke pasukan kalau panglima kita sudah meninggal, supaya tidak terjadi kan kalau biar nggak jatuh semangatnya. Jadi diam-diam aja udah, sehingga walaupun panglima sudah meninggal, karena memang amanatnya diganti. Kalau yang pertama syahid maka diganti oleh Huzaifah. Huzaifah mau megang komandonya itu dan terus melanjutkan peperangan. Sampai-sampai tersisa dari Persia itu hanya 50.000 orang, dan itu pun mereka kabur Pak, nggak ada yang tersisa, karena mereka memakai ketika perang itu oleh komandan-komandan yang di belakang barisan mereka dipasangin kawan. Jadi pasukan Persia nggak bisa mundur ke belakang, mereka cuma dapat pilihan maju atau mati. Nah, sehingga ketika maju dalam keterpaksaan itu ketakutan melihat pasukan muslim begitu hebat, dan banyak mati. Bahkan ada pasukan yang diikat kakinya, saling diikat kakinya, dirantai supaya nggak kabur juga tadi. Nah, ada juga yang mereka bikin lubang yang dalam, ternyata yang jatuh dalam lubang itu pasukan mereka sendiri. Ya, orang-orang pasukan Persia yang jatuh dalam lubang. Ya, maka disebutkan dalam sejarah ini peperangan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, dan dahsyatnya perang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ada banyak perang-perang besar, Pak. Perang Hunain itu kan besar juga. Jumlah kaum muslimin sampai berapa tuh? Ya, ribuan pasukan, tapi nggak sebesar Nahrawan ini. Kemudian setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Nahrawan ini, Huzaifah ditarik kembali ke Madinah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian diantara kecerdasan dari Huzaifah lagi adalah ketika beliau menjadi gubernur di Madain tadi, suatu ketika terjadi sakit panas, Pak. Penduduknya di situ sakit semuanya, ya, sakit, sehingga dilaporkanlah kondisi itu kepada Khalifah. Kata Khalifah Sayyidina Umar meminta kepada Huzaifah mencarikan tempat yang baru buat penduduk Madain. Maka dicarikanlah oleh Huzaifah tempat pindah, ya, karena tempat ini bikin orang sakit, Pak. Jadi memang ada tempat-tempat yang bikin orang sakit gitu, Pak, ya. Nah, maka dari Madain tadi ini Huzaifah berangkat ke bumi Kufah, ya. Beliau melihat tanah pasir dan yang ada di Kufah ini cukup cocok untuk didiami oleh penduduk Madain. Maka setelah melihat tempatnya ini cocok, ini bagus nih untuk ditempati, akhirnya seluruh penduduk Madain yang sakit tadi langsung pindah semuanya ke Kufah. Dan setibanya di Kufah, yang sakit langsung sembuh, Pak. Yang lemah langsung kuat, yang masih sakit langsung jadi sembuh. Jadi benar-benar pilihan
yang sangat tepat dipilihkan oleh Hudzaifah kepada penduduk Madain sebagai tempat tinggal mereka. Jadi Madain tersebut akhirnya ditinggalkan, semuanya pindah ke Kufah. Cuma saya belum crossing ini apakah Madain soleh atau bukan? Tahu Pak Madain soleh Pak? Madain soleh itu Madain jamak dari Madinah. Madinah itu kota maksudnya. Ya, kotanya pada masa Nabi Soleh kan ada kota yang dipahat dari batu itu Pak. Nabi sendiri kan dulu pernah berpesan, kalau kamu lewatin tempat ini, jangan lama-lama, cepetin langkahmu. Nabi pas ketika beberapa kali akan berperang melewati tempat itu dan Nabi perintahkan sahabat untuk cepat karena ini tempat yang dimurkai atau dilaknat gitu. Cuma lucunya hari ini Pak, Madain Soleh itu jadi tempat destinasi wisata. Nabi suruh kita cepat. Maka kalau ada kunjungan ke sana Pak, cari yang lain lah. Jangan cari yang Nabi sendiri suruh kita jauh-jauh dari tempat itu. Ya, ke Taif gitu atau walaupun Taif juga jauh ya, 200 apa berapa 300 kilo, tapi kan itu daerah yang kalau kita di sini itu daerah puncak gitu. Taif itu seperti daerah puncak. Sejuk gitu ya, adem tempatnya. Atau ke Tabuk, silakan kalau ke Tabuk untuk lihat Tabuk, bagus juga tuh. Ya. Tapi kalau Madain Soleh, udahlah lihat di gambarnya aja cukup lah. Kalau enggak penting-penting amat gitu. Karena Nabi perintahkan sahabat lewatin tempat itu cepet-cepet. Ya. Karena tempat yang dimurkai oleh Allah. Kan zaman Nabi Soleh itu kan zaman peradaban yang luar biasa kan Pak. Baik dari secara arsiteknya juga secara pertaniannya. Pengairan sawahnya itu paling bagus zaman itu. Mungkin hari ini belum ada yang seperti itu. Kemudian masalah mereka kan satu Pak. Apa? Enggak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Udah akhirnya dihancurkan. Kemudian Hudzaifah al-Yamani ini disebutkan bahwa beliau adalah orang yang begitu sungguh-sungguh dalam ittiba. Ittiba di sini maksudnya mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau mengikut banget dengan ittiba Nabi, apa yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah berkata, ya ma'syaral qurra usluku tariqa fala in salaktumuha laqad sabaqtum sabqan ba'ida wala in akhastum yamina wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai para qurra berarti apa? Pembaca qari baca Quran. Berjalanlah di atas jalan yang lurus. Jika kalian berjalan di atasnya, niscaya kalian mendahului yang lain. Mendahului yang lain dengan sangat jauh, artinya cepat gitu. Ya, kita bisa mendahului orang dengan sangat cepat. Tetapi jika kalian berbelok ke kanan dan ke kiri, niscaya kalian akan tersesat dengan sangat jauh. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, kenapa mesti ikut ittiba Nabi, mengikuti sunnah Nabi? Karena kalau kita nggak ngikut apa yang dilakukan Nabi, ujung-ujungnya apa? Tersesat dalam berbagai macam hal. Maka ada buku namanya Muhammadiyah apa namanya? Saya lupa. Jadi ada sebuah kitab dikarang oleh para ulama, bagaimana keseharian Nabi, ya, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi buang hajat, semua di situ disebutin.
lupa sama kitab. Intinya Syama'il al-Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah, ini bukan banyak. Maksudnya Syama'il al-Muhammadiyah, maksudnya Syama'il secara keseluruhan tentang keseharian Nabi. Syama'il artinya keseluruhan. Muhammadiyah bisa menyifati, menunjukkan tentang siapa yang keseluruhan siapa, keseluruhan perilaku Rasulullah. Dari Hudzaifah bahwa ia berkata, dua perkara yang paling aku takutkan atas manusia. Ini nasihat ya. Satu, mereka mementingkan apa yang mereka lihat atas apa yang mereka ketahui. Mementingkan apa yang mereka lihat dari apa yang mereka ketahui. Artinya butuh ilmu gitu Pak ya. Enggak semata dikit-dikit kita melihat langsung judgement gitu ya, langsung wah enggak benar nih orang. Enggak tahu ilmunya langsung nuduh orang gitu. Kemudian yang kedua, mereka tersesat sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini yang parah Pak ya. Udahlah tersesat tapi enggak tahu kalau tersesat. Merasa dirinya benar. Ya, makanya kenapa kita butuh berkelompok sih dalam artian butuh teman. Kalau ininya bahasanya butuh circle, ya, butuh pertemanan, pengajiannya, majelisnya, taklimnya atau apa. Supaya apa? Supaya saling mengingatkan. Kalau kita tersesat, kalau kita salah ada yang ngingetin. Kalau kita sendiri-sendiri aja, maka susah orang mengingetin. Ya, dan orang nggak ada kepentingan untuk mengingetin kita jangan-jangan. Tapi kalau sudah berjamaah, di situ ada banyak orang yang membantu menasihati kita. Kemudian Hudzaifah adalah sebab bersatunya kaum muslimin di atas satu mushaf pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Hudzaifah ikut berperang di Irak tadi, itu kan ada banyak pasukan-pasukan muslimin dari Irak, dari Armenia, dari Azerbaijan, jadi dari wilayah Kaukasus itu, ya, wilayah Kaukasus kan wilayah pegunungan. Itu kan banyak pasukan muslimin juga dari daerah sana. Termasuk Imam Bukhari kan beliau dari Bukhara, ya, di daerah Kaukasus tuh. Ya. Maka Hudzaifah mendapati cara baca Al-Quran mereka berbeda dengan cara baca yang Hudzaifah dapati di Madinah. Ya, sehingga mengetahui tentang perbedaan ini, Hudzaifah khawatir akan terjadi sebagaimana berselisihnya para rahib Nasrani, pendeta Nasrani dalam memahami Alkitab, sehingga apa? Mereka tafsirin itu sendiri-sendiri. Ya, mereka bikin tuh sendiri-sendiri. Tambahan-tambahannya gitu ya. Lewat konsili mereka. Nah, kalau Islam, Hudzaifah melihat itu khawatir. Nanti ini akan terjadi juga nih di Islam kalau nggak segera disatukan. Maka selesai perang, Hudzaifah balik ke Madinah, lapor ke Sayyidina Utsman bahwasanya di penduduk Muslim yang ada di wilayah Azerbaijan, Armenia ini cara bacanya berbeda dengan yang kita baca. Maka saat itu keluar perintah dari Khalifah Sayyidina Utsman untuk dituliskan mushaf kembali. Kan mushaf sudah dikumpulkan masa Sayyidina Umar. Ditulis satu, disimpan di rumah Hafsah, istri Nabi, anaknya Sayyidina Umar. Ketika mendapatkan kabar bahwa banyak terjadi perselisihan cara baca Quran, maka Sayyidina Utsman minta izin kepada Hafsah yang Al-Quran yang sudah dikumpulin
awal kan cuma satu tuh, dijadikan sebagai referensi. Maka dituliskan, dibuatkan mushaf, ditulis ulang ya dengan referensi yang dipegang oleh Hafsah. Itu beberapa mushaf ya. Setelah ditulis, kemudian Sayyidina Utsman perintahkan seluruh kaum muslimin membakar mushaf yang mereka pegang. Kan tadi terjadi perselisihan nih Pak ya, karena terjadi perselisihan itu khawatir kalau nggak dibakar nggak selesai masalahnya, biar nggak terjadi perselisihan lagi. Maka semua yang pegang mushaf sebelumnya suruh bakar semuanya, suruh bakar. Makanya kan muncul fitnah ke Sayyidina Utsman kalau Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membakar Al-Quran. Tapi di sini membakar di sini hanya bukan ingin menghilangkan Al-Quran, bukan. Tapi ingin apa? Menghindari terjadinya perselisihan tadi. Kadang-kadang kalau baca sirah setengah-setengah suka sahabat-sahabat mulia suka dikafir-kafirkan, suka disalah-salahin gitu ya. Maka di antara sahabat yang paling banyak dituduh buruk itu adalah sahabat mulia Muawiyah. Nanti kita sampailah ke sana. Ya, padahal masa beliau pada masa Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali itu selisih muslimin, masa beliau hilang tuh perselisihan. Kaum muslimin bersatu kembali sebagaimana masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, maka butuhnya kita kaji sirah itu di situ, Pak. Jangan sampai kita terprovokasi kisah sahabat gitu ya, apalagi sampai mengkafirkan sahabat. Nauzubillah min dzalik. Ngeri, Pak. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sahabat-sahabat mulia semua. Kapasitas kita iman naik turun, banyak turunnya daripada naiknya. Kalau sahabat udah jelas mulianya, maka perlu hati-hati kita kalau menyikapi. Kalau ada orang yang menyudutkan sahabat-sahabat, hati-hati, jangan mudah terpancing. Coba cross check lagi, jangan bacaannya nggak selesai. Kemudian Hudzaifah setelah menginformasikan tersebut, keluar perintah untuk disatukan dalam satu mushaf, sehingga Sayyidina Utsman mengirimkan mushaf tersebut dan gurunya. Jadi nggak ngirim Qurannya aja, ngirim Qurannya, ngirim gurunya ke wilayah timur, kirim ke wilayah barat, kirim ke wilayah yang lain, dan satu nanti disimpan di Sayyidina Utsman sendiri. Dan itulah yang akhirnya sampai hari ini menjadi referensi kita dan Al-Quran yang kita baca. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani, karena mushaf ini berarti ngikutin dengan mushaf yang dulu ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ada nggak yang nggak ada yang kurang? Karena beliau dulu untuk sahab sebelumnya, kalau kita dapati di Al-Quran perintah Iqra, kalau kita pahami Pak, kalau Iqra berarti ada lembaran terus kita baca gitu ya. Pertanyaannya, apa zaman Nabi sudah ada Quran? Ada nggak Pak Quran yang tertulis seperti mushaf hari ini? Kan tidak ada. Malah Nabi melarang supaya tidak bercampur antara hadis dengan Quran. Malah Nabi belum memerintahkan sahabat untuk menulis Quran gitu ya. Sehingga apa? Perintah Iqra dengan di masa Nabi itu bukan hanya membaca, tapi di situ juga menghafalkan. Hafal dulu baru ngulang lagi membaca. Makanya kalau ditanya bagaimana apa hukumnya menghafal Al-Quran, kalau tarik dengan lihat dengan rujukan pada masa Nabi, itu sebuah kewajiban, kewajiban bagi kita umat muslimin. Nah, cuma jangan diartikan bahwa hafal Quran harus, kalau masih hafal 1-2 surat belum dianggap hafal. Enggak. Selama mau hafal 1, mau 2, mau 3, mau 4, dan kita terus punya niatan ingin menambah hafalan kita, itu udah dianggap sebagai seorang penghafal Quran. Cuman memang nanti derajatnya beda-beda. Nah, kan tidak mungkin Pak sama ya antara yang hafal 2-3 surat dengan yang hafal 30 juz.
Ya, kan tidak mungkin. Yang hafal juz amma dengan yang hafal Al-Baqarah beda tuh, ya. Sehingga kapasitasnya membaca itu adalah menghafal. Maka peran Huzaifah ini ditulis oleh sejarah karena beliau akhirnya perselisihan dalam membaca Al-Quran tidak terjadi. Kemudian yang terakhir, kisah wafatnya beliau meninggal di atas ranjangnya, walaupun beliau seorang mujahid gitu ya, sering ikut berperang, dan orang mujahid itu cita-cita meninggal di pertempuran semuanya. Ya, seperti Khalid bin Walid kan, di antara kesedihan besar beliau adalah karena beliau meninggal di atas ranjang, maksudnya di tempat tidurnya gitu Pak. Tapi kenapa para ulama mengatakan kenapa Khalid nggak meninggal di medan pertempuran? Karena Khalid bin Walid sudah mendapatkan gelar dari Rasulullah sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Maka pedangnya Allah kalau kalau syahid di medan pertempuran, kalah dong pedangnya Allah. Berarti nggak hebat-hebat amat. Makanya Khalid sebelum dan sesudah masuk Islam tidak pernah kalah dalam setiap peperangannya, pasti menang. Makanya di antara kenapa Sayyidina Umar itu menurunkan Khalid dan jabatannya sebagai panglima, khawatir. Bukan khawatir dengan Khalid enggak, tapi khawatir dengan umat yang begitu membanggakan, ta'assub gitu, ta'assub ya sangat memuji-muji Khalid bin Walid. Khawatir nanti mereka ikut perang bukan karena Allah, tapi apa? Karena panglimanya Khalid, pasti menang kita nih. Nah, makanya Khalid bin Walid diturunkan oleh Sayyidina Umar, ya, digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu juga panglima besar. Baik, dah ya. Cuma ini tanggung banget. Ini kita insya Allah berikutnya, pertama kita akan berkisah tentang Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, ya, keluarga Ammar. Ammar ini kan anaknya, Yasir bapaknya. Keluarga ini adalah keluarga syahid pertama di kaum muslimin. Ibunya Sumayyah itu adalah wanita syahid pertama, ya, yang dibunuh oleh Quraisy gitu ya, dengan siksaan yang luar biasa, ditombak di kehormatannya gitu ya, ditombak di kehormatannya sampai meninggal. Ayahnya begitu juga, ditarik oleh kuda terbelah badannya. Maka ketika Ammar melihat bapak ibunya sudah demikian besar siksaannya sampai meninggal, maka ketika dia akan disiksa terpaksa. Ini anak umur 10 tahun Pak ketika disiksa ini Pak. Nah, hari ini anak 10 tahun nggak usah ngeliat orang disiksa jatuh dari habis main terkilir aja diurut dikit jerit-jerit gitu ya, minta ampun. Nah, ini begitu besar yang dihadapinya. Anak umur 10 tahun ya, sampai akhirnya nanti ketika dipaksa, udah kamu kembali lagi ke agamamu yang semula, maka kamu nggak akan disiksa. Akhirnya terpaksa dia mengakui, tapi dalam hatinya tidak. Maka setelah itu dia balik ketemu dengan Rasul, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku ini celaka gitu karena telah mengatakan seperti ini, karena aku mengakui ketuhanan Tuhan mereka. Nabi nanya, apakah itu ada dalam hatimu? Enggak. Maka kata Nabi, kalau nanti mereka maksa kamu lagi, siksa kamu lagi, dan mereka memaksamu untuk mengatakan menyembah Tuhan mereka, udah lakukan, tidak apa-apa. Karena kondisinya kalau tidak dilakukan mati. Walaupun pilihan itu oleh Ammar penyesalan yang besar dalam hidup beliau, padahal Nabi sendiri tidak melarang itu. Anak 10 tahun Pak, disiksa luar biasa sampai harus mengakui ketuhanannya, Tuhannya berhala-berhala. Tapi Nabi memaafkan Ammar. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan berkisah tentang keluarga Ammar bin Yasir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.